di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu disiplin ilmu geografi yang berfokus pada trajektori produksi kota Indonesia geografi kritis. Dengan saya dalam Susilo dengan NIM 047. Saya Najwa Ramadhani dengan NIM 051. Saya Febri Misbah dengan NIM 070. Saya Pramedita Rosandia dengan NIM 072. Oke, selanjutnya ada daftar materi yang akan kita bawakan. Di sini terdiri dari 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua interaksi penataan ruang dan perumusan kebijakan senara distorsinya di Indonesia. Yang ketiga persepsi geografi kritis atas penataan kota, trajektori ideal, dan yang keempat penutup produksi ruang dalam trajektori hukum penataan kota di Indonesia. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Jurnal proyek intelektual dari perencanaan kota yang meliputi peran pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penataan ruang. Hal ini juga menyoroti dengan adanya ketimpangan kekuasaan di antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah menjadi aktor sentral dan masyarakat menjadi pelengkap tanpa kekuasaan penentu dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga sesuai dengan representasi yang tidak sempurna dari produksi ruang secara intrinsik, bertentangan dengan perencanaan tata ruang yang bersifat kolektif yang diatur dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Secara khusus, geografi kritis menjabarkan relasi sosio-spasial yang memproduksi kesenjangan dalam ruang dengan mengakui adanya ketidaksetaraan, mengenali berbagai poros kekuasaan dan komitmen terhadap politik yang memberdayakan serta perubahan sosial. Tulisan ini menjelaskan telaah pokok yang menjawab bagaimana perencanaan tata kota berbasis bukti dapat mempertajam distorsi dalam relasi sosio-spasial perencanaan tata kota di Indonesia atau sebaliknya, dan dapat pula menjadi medium yang memberdayakan. Kedua, interaksi penataan ruang dan perumusan kebijakan senara distorsinya di Indonesia. Yang pertama ada UU Nomor 26 Tahun 2007, yaitu merangkai penataan ruang sebagai suatu proses yang terdiri dari tahapan. Berupa yang pertama perencanaan tata ruang, yang kedua pemanfaatan tata ruang, yang ketiga pembelajaran tata ruang. Merujuk pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tersebut, menempatkan pemerintah sebagai pemegang kendali utama dalam perencanaan tata ruang, sementara masyarakat ditempatkan sebagai entitas pasif dalam proses tersebut, meskipun sebenarnya mereka mengalami ruang tersebut sehari-hari. Kedua, Permen APR KA BPN Nomor 1 Tahun 2018 mengatur persyaratan data rinci untuk perencanaan kota mencakup berbagai aspek, seperti 1. Kependudukan, sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur, dan lainnya. Data ini esensial untuk perencanaan tata kota yang berkelanjutan. Setelah tahap dan persiapan pengumpulan data, selanjutnya ada Permen ATRKA BPS Nomor 1 Tahun 2018 diarahkan untuk melibatkan masyarakat secara aktif melalui yang pertama permintaan data dan informasi perorangan dan atau kewilayahan yang diketahui dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua, permintaan masukan aspirasi dan opini awal usulan rencana penataan ruang dan penjaringan informasi terkait potensi dan masalah penataan dan informasi yang di masyarakat kemudian didokumentasikan dalam buku fakta dan analisis. Oke, selanjutnya di sini ada investigasi lebih lanjut mengenai pembentukan pengetahuan dapat ditelusuri melalui koproduksi. Yang artinya koproduksi merupakan proposisi bagaimana manusia mengetahui dan menandakan dunia yang tidak terpisah dengan berbagai cara untuk hidup di dalamnya. Dengan dua rute itu ada rute konstitutif dan rute interaksional. Lalu yang selanjutnya itu koproduksi itu bisa ditinjau dari pembentukan berbagai aspek, di antaranya itu ada 4 aspek, ada identitas, institusi, diskursus, dan representasi. Jadi untuk memetakan distribusi kekuasaan di dalam rangka luar yang cukup dalam mengamati kedua subjek yang sangat penting, yaitu ada pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama karena masyarakatnya aktif dapat membantu bisa penataan perkembangan yang ini. Lalu jika skema perumusan kebijakan berbasis bukti hendak diinkorporasi dalam perencanaan tata kota, hendaknya beberapa hal perlu diketahui terlebih dahulu. Di antaranya itu model perumusan kebijakan berbasis bukti apa yang harus digunakan, lalu ada bagaimana status penguasaan terhadap instrumen perencanaan tata kota, lalu yang ketiga ada bagaimana perubahannya akan terjadi jika mengandalkan perumusan kebijakan berbasis bukti, lalu yang terakhir ada bagaimana penguasaan terhadap instrumen tersebut hendak didefinisikan. Dan yang selanjutnya ini ada isu metodologi terletak pada subjektivitas dari objek telaahnya, yaitu mengenai pentingnya menemukan pengalaman yang terjadi pada alam life world dengan sedemikian representatif terhadap kenyataannya. Karena kondisi masyarakat tidak setara dan berbagai kesenjangannya, terdapat beberapa kelompok minoritas yang perlu dilindungi dari tirani mayoritas.
dan diskursus publik. Yang poin ketiga yaitu persepsi geografi kritis atas penataan kota. Trajektori ideal. Definisi mengenai studi geografis kritis sendiri menurut Romli dalam Hexagraha 2018 menyebutkan bahwa dalam studi kritis ini mengupayakan untuk memahami segala karakter penindasan yang terjadi di masyarakat dengan pemikiran rasional dan memotivasi kepada pembaca untuk berkomitmen dalam praksis transformatif yang membebaskan korban penindasan dari ketidakadilan. Koproduksi, gagasan konsep yang sejalan dengan studi geografi kritis sebagai salah satu modalitas pemberdayaan untuk mewujudkan ruang yang setara. Perencanaan tata kota adalah salah satu arena perumusan kebijakan publik yang dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan atau berpartisipasi dalam pemerintahan. Perencanaan tata kota juga sebagai bentuk berdemokrasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan. Telaah teori kritis. Menurut telaah teori kritis, perencanaan tata kota tidak hanya dilakukan dengan menentukan tujuan atau imajinasi tata kota secara kolektif saja, tetapi juga dengan menentukan mekanisme perumusan tujuan itu secara kolektif berdasarkan nilai kesetaraan, demokrasi, keberagaman, dan mutualitas. Maka dari itu, perundang-undangan yang menjadi pedoman penataan kota selain mengatur kewenangan pemerintah, tetapi juga perlu mengatur hak masyarakat dalam penataan kota. Selanjutnya ini adalah penataan tata kota yang berdampak kepada berlangsungnya kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat harus aktif terlibat dalam aspek tata ruang kota. Yang keempat adalah penutup KO produksi ruang dalam trajektori hukum penataan kota Indonesia. KO produksi yang ditentukan oleh Jasonov mengatakan poin penting mengenai perumusan kebijakan yang dalam hal ini adalah penataan kota berbasis bukti untuk mengarah ke peningkatan diskursus dan representasi. Sebagaimana Jasonov mengutip Sartre kegagalan untuk menghadirkan representasi dan diskursus hanya akan menjadikan perumusan kebijakan publik yang praktiko di mana penataan kota menjadi sarana kebijakan publik yang dilakukan oleh penguasa untuk memikirkan masyarakat. Sebagian besar ketentuan perundang-undangan masih sebatas mengatur tentang kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam penataan ruang dan mengakui adanya hak masyarakat terlibat. Sehingga untuk berkomitmen dalam penataan ruang sebagai suatu praksis aktif, pengaturan mengenai dimensi hak prosedural dalam penataan ruang penting untuk diatur dan diterapkan agar medium prosedural tersebut dapat berperan efektif pula sebagai suatu ruang demokrasi produksi ruang yang memberdayakan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.